Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa kembali di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang pelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan suatu istilah yang sering kita gunakan untuk menunjukkan tingkat panas dan dinginnya suatu benda. Benda akan kita katakan panas ketika suhunya tinggi. Benda dikatakan dingin ketika suhunya rendah. Suhu benda itu dikatakan panas atau dingin, ya. Kalau kita memegang benda itu panas atau dingin dengan tangan, maka itu belum bisa dikatakan merupakan suhu. Kenapa? Karena suhu itu dapat diukur, hanya dapat dikatakan panas atau dingin ketika menunjukkan suatu angka. Maka suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Ya. Pengertian dari suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sebagai contoh, saya memegang, misalkanlah ini besi, saya katakan ini panas. Benda lain saya pegang, juga saya mengatakan panas. Dua-duanya kita katakan sama, panas. Tetapi apakah panasnya itu sama? Ya, misalkan lagi saya membeli es. Satu, membeli es itu dengan es yang banyak. Kemudian membeli es lagi, ya, es yang kedua saya pegang juga dingin, jadi sama-sama dinginnya. Yang satu pakai es, yang satu juga pakai es. Tapi yang satu esnya jumlahnya banyak, yang satu jumlahnya sedikit. Nah, apakah bisa dikatakan suhunya sama? Kita mengatakan bahwa itu adalah dingin. Tetapi dinginnya itu tidak bisa diukur dengan tangan hanya mengatakan dingin. Karena apa? Tingkat dinginnya berbeda. Kemudian tadi benda, yang satu panas, satu lagi dipegang panas. Apakah memiliki tingkat panasnya sama? Tidak, tapi sama-sama panasnya. Nah, untuk mengetahui panasnya itu seberapa, maka menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Jadi alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Nah, termometer itu yang kita kenal ketika kita di SMP, ya, ada beberapa skala termometer yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah menggunakan skala termometernya adalah Celcius. Di SMP pernah diceritakan di pelajaran IPA pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian bahwa pada termometer itu kita kenal ada beberapa, ya, tapi yang sering kita gunakan atau yang familiar di telinga kita ada 4, ya, yang akan kita pelajari ada 4. Skala termometer yang pertama adalah apa? Celcius. Kemudian skala termometer yang kedua adalah Reaumur. Kemudian skala termometer yang ketiga adalah Fahrenheit. Kemudian skala termometer yang keempat adalah Kelvin. Ya. Nah, Celcius itu dilambangkan dengan C, Reaumur dengan R, Fahrenheit dengan F, kemudian Kelvin adalah dengan K. Ya. Nah, kemudian untuk termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, serta Kelvin memiliki yang namanya suhu atas dan suhu bawah atau skala atas dan skala bawah. Pada skala atas atau
atau suhu atas itu disingkat dengan, ya, suhu atas itu disingkat dengan TA. Kalau suhu bawah itu disingkat dengan TB. Nanti akan Bu Yuni ajari cara mudahnya, ya. Cara mudah ini kita memahami skala-skala pada termometer ini dulu, ya. Suhu atas itu lambangnya TA, suhu bawah lambangnya adalah TB. Celcius itu memiliki suhu atasnya berapa? 100 derajat. Kalau suhu bawahnya adalah 0. Reaumur suhu atasnya berapa? TA-nya adalah 80. Kemudian suhu bawahnya berapa? Adalah 0. Fahrenheit suhu atasnya berapa? Fahrenheit itu 212. Suhu bawahnya adalah 32. Kemudian untuk skala Kelvin. Untuk Kelvin itu suhu atasnya berapa? Untuk suhu Kelvin itu berapa? Yaitu 373, suhu bawahnya adalah 273. Nah, kemudian kalau ini kita sudah menuliskan masing-masing skala atas dan skala bawahnya, sekarang kita coba mencari selisih skalanya. Berapakah selisih skalanya ini? Ini selisih skalanya berapa? 100. Ini selisih skalanya adalah 80. Ini selisih skalanya adalah, kalau kita kurangkan berapa? Kalau kita kurangkan 180. Ini selisih skalanya berapa? 100, ya. Kalau selisih skalanya ini kita tuliskan, ya. Selisih skalanya ini kita tuliskan. Bentar. Kalau selisih skalanya ini kita tuliskan, nanti saya tuliskan kembali. Selisih skalanya kita tuliskan dari Celcius, Reaumur, kemudian Fahrenheit dan Kelvin. Selisih skalanya ini 100, selisih skalanya ini 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Kalau kemudian kita buat perbandingan, maka kita buat perbandingan berarti masing-masing kita bagi berapa? Masing-masing dibagi berapa? 20. Kalau masing-masing dibagi 20, maka ini berapa? 5, ini 4, ini bagi 2 berarti 9, ini berarti bagi 5. Nah, jadi kalau kita tuliskan perbandingannya, Celcius dibandingkan dengan Reaumur, bandingkan dengan Fahrenheit, bandingkan dengan Kelvin, maka perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 dan banding 5, ya. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Perbandingannya begini, ya. Nah, sebagai contoh penggunaan skala termometer, untuk yang pertama misalkanlah yang familiar sering kita gunakan, misalkanlah saya mengukur suhu. Saya mengukur suhu menggunakan apa? Termometer Celcius. Saya mengukur suhu badan saya menggunakan termometer Celcius. Misalkanlah saya mengukur suhu badan saya menggunakan termometer Celcius, itu terukur, ya, suhu badan manusia normal itu 37 derajat Celcius. Contoh soal, ya, contoh soal. Kalau Celcius itu menunjukkan 37 derajat, ya, kadang kan kita mengatakan saya tidak masuk Bu karena badan saya panas, gitu kan? Panasnya berapa derajat? 40 derajat panas, 39 juga panas, 42 juga panas, ya. Ademnya berapa? 32 juga adem, 35 juga adem. Nah, diukur yang pasti berapa? Menggunakan alat. Kalau orang yang badannya normal, tidak sedang sakit, 37 derajat Celcius. Nah, Bu, kalau misalkan saya ingin mengukur itu menggunakan Reaumur, bagaimana? Alat ukur Reaumur kamu nggak punya. Bahkan mungkin Fahrenheit tidak ada, Kelvin juga tidak ada. Maka kita bisa menggunakan
Dari Celsius itu kita ubah menjadi reaumur atau Fahrenheit ataupun Kelvin. Ini bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah tahu Celsiusnya berapa. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan satu rumus yang paling mudah menurut saya. Sebenarnya di SMP kalian sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian menggunakan perbandingan ini. Tapi kalau kalian menggunakan perbandingan ini kalian memang lebih paham, silahkan. Tapi nanti kalau menggunakan perbandingan itu dari Celsius ke reaumur ada rumusnya sendiri. Reaumur ke Celsius nanti ada rumusnya sendiri. Reaumur ke Fahrenheit rumusnya sendiri, Fahrenheit ke reaumur rumusnya sendiri. Nah, maka supaya tidak terlalu banyak rumus yang akan kita hafalkan, maka kalian akan saya berikan satu rumus itu pemahamannya agak perlu konsentrasi, tetapi setelah kamu paham nanti lebih enak karena satu itu bisa digunakan untuk semuanya. Tapi agak panjang rumusnya. Ya. Nah, rumusnya adalah TX min TBX dibagi TAX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY. Nah, kalian jangan mengeluh dulu, kok sepanjang itu ya? Kok sepanjang itu rumusnya? Rumusnya nggak sepanjang ini, tapi pemahamannya nanti yang lebih mudah. Oke ya, kita lanjutkan. Oke ya, rumusnya agak panjang. TX min TBX dibagi TAX min TBX. Ini min ya, min TB sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY. Ya. Nah, TX itu siapa? TX itu adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer X. TBX, TB tadi adalah suhu bawah. TBX berarti suhu bawah termometer X. Kemudian TAX, TAX itu berarti suhu atas termometer X. TBX berarti suhu bawah termometer X. TY, TY itu suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y. TBY suhu bawah termometer Y. TAY berarti suhu atas termometer Y. Min TBY, TB suhu bawah termometer Y. Di SMP itu sudah diterangkan lagi ya bahwa suhu itu lambangnya adalah T. Suhu itu lambangnya adalah T. Kalau TA berarti suhu atas, TB suhu bawah. X berarti termometer X, Y berarti termometer Y. Lalu kalian akan bertanya, siapa yang X, siapa yang disebut Y? Nah, langsung pada contoh ini. Contoh ini suhu badan manusia normal 37 derajat Celcius. Pertanyaannya saya lanjutkan. Berapakah atau sama dengan berapakah reaumur? Sama dengan berapa derajat reaumur? 37 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat reaumur? Ya, kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan, ya. TX itu suhu yang ditunjukkan oleh termometer X. Misalkanlah kalian menginginkan bahwa sebagai termometer X-nya itu adalah Celcius dan termometer Y-nya adalah reaumur. Maka ini misalkanlah termometer X-nya ini adalah termometer Y-nya. TX-nya berapa? TX-nya 37. TY-nya berapa? Yang ditanyakan. Kemudian unsur-unsurnya kalian tuliskan. TAX-nya berapa? X kan Celcius, ya. Sebentar nih. TX-nya adalah Celcius.
Ya, Celsius adalah TX. Nah, TAX berarti suhu atasnya Celsius berapa? 100. Kemudian TBX-nya berapa? 0. Sedangkan TY itu adalah reamur. Reamur adalah Y-nya ya. TY yang ditanyakan. Bu, kalau saya balik boleh nggak? Boleh. Kalau kalian balik berarti yang X itu reamur, yang Y itu Celsius. Nggak apa-apa, asal konsekuen. Asal konsekuen. Ya, jadi kalau ini saya mencontohkan sebagai termometer X-nya adalah Celsius dan sebagai termometer Y-nya adalah reamur. Nah, reamur itu TA-nya berapa? Suhu atasnya. TAY-nya itu adalah 80, TBY-nya adalah 0. Ya. Oke, kemudian kita masukkan apa yang diketahui dari soal ini ke dalam rumus. Ya, kita ulang tulisannya ya, tulisan rumusnya TX min TBX dibagi TAX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY. Ya, ini adalah B. Nah, kemudian masukkan angka-angkanya, masukkan angkanya. TX-nya tadi berapa? 37. TX-nya adalah 37, suhu bawah dari ini Celsius, ini reamur. Celsius tadi suhu bawahnya 0 dibagi suhu atasnya Celsius berapa? 100 dikurangi bawahnya berapa? 0 sama dengan TY tadi yang ditanyakan dikurangi TBY reamur bawahnya adalah 0 dibagi TA-nya 80 dibagi TB-nya adalah 0. Ya. Ini adalah skala-skala yang pakem sudah ditujukan oleh termometer itu, ya. Maka ini 37 dibagi 100 sama dengan TY dibagi 80. Kemudian dikalikan silang. Kalau dikalikan silang berarti 100 kali TY sama dengan 37 kali 80. Maka 100 TY sama dengan 37 kali 80 ya. Kali 80 berarti ini 6, 5, 56 nyimpen 5 ya. 24 tambah 5 29, nolnya 1. Jadi 2960. Nah, ini 100 TY sama dengan 2960. Maka TY-nya berapa? Maka 2960 dibagi 100 sehingga TY-nya adalah 29,6. Derajat apa sekarang? Sekarang menjadi derajat apa? Derajat reamur. Jadi kalau kita tuliskan 37 derajat Celcius itu sama dengan 29,6 derajat reamur. Nah, begini caranya. Cara menentukan apa itu suhu ya. Kalau diukur dengan termometer X berapa, kalau dengan termometer Y berapa. Kalau misalkanlah diubah kalau misalkanlah dari Celsius menjadi Fahrenheit bisa menggunakan rumus yang sama. Hanya saja ini nanti yang akan kita ubah apanya? TX-nya misalkanlah tetap Celsius, TY-nya yang kita ubah adalah Fahrenheit. Ya, mau kita ubah? Oke, ya. Silahkan pahami dulu yang ini. Setelah itu nanti akan masuk pada contoh yang kedua. Ini misalkanlah contoh yang pertama. Ya, contoh yang kedua. Ini saya hapus dulu. Contoh yang kedua soalnya masih sama, tetapi 30
37 derajat Celcius itu sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Ya, berapakah kalau diukur dengan Fahrenheit? Kalau diukur dengan Fahrenheit berarti sebagai termometer X-nya, ya, Celcius itu Celcius sebagai TX-nya dan Fahrenheit sebagai TY-nya. Maka TX-nya 37 derajat Celcius, kemudian TY-nya adalah ditanyakan, belum tahu berapa. Nah, kemudian TAX, TA-nya berapa? 100. TBX-nya berapa? 0, punyanya Celcius, ya, punyanya Celcius. Nah, sekarang kalau Fahrenheit berapa? Kalau Fahrenheit berarti TAY-nya berapa? 212, ya, dilihat kembali tadi skala atas dan bawahnya. TBY-nya adalah 32, ya. TBY-nya adalah 32. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi bagaimana? Coba lagi. TX min TBX dibagi TAX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY. Ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke persamaan ini, ya. TX-nya 37 dikurangi bawahnya 0 dibagi TA-nya Celcius, ini Celcius 100, bawahnya 0 sama dengan TY yang ditanyakan dikurangi TB, bawahnya punyanya Fahrenheit adalah 32 dibagi suhu atasnya 212. 212 dikurangi bawahnya 32, ya. Berapakah? Ini berarti 37 dibagi 100 sama dengan TY min 32 dibagi 180. Sekarang kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang berarti 100, ini boleh dikurung begini biar kalian enggak bingung. 100 kali TY berarti 100 TY. 100 kali min 32 berarti 32 nolnya 2 sama dengan 37 kali 180. Nah, sekarang kita kalikan nih. Berapa? 37 kali 180. 7 kali 8 6, nyimpen 5, 56 ya. 56 nyimpen 5. 3 kali 8 24 tambah 5 29. 7 kali 1 7. Ini 3 berarti 6. 16 1 6. Ada nolnya 1, berarti ini sama dengan 6660. 100 TY dikurangi 3200 sama dengan 6660. Nah, sekarang kalau sudah, maka TY-nya berapa? Perhatikan di ruas kanan dan ruas kiri. Di ruas kiri ada 100 TY min 3200. Maka min 3200 ini pindah ke ruas kanan bersama 6600. Maka 100 TY sama dengan, ini pindah. Kalau dia berpindah dari positif, dari negatif menjadi positif, maka ini 6600 ditambah 3200, ya. Berapakah? Nah, sekarang maka 100 TY sama dengan, ini langsung dari belakang boleh, 0, ini 6, 8, 9. Maka hasilnya berapa? Hasilnya saya tuliskan kembali. Berarti hasilnya 100 TY sama dengan 9860. Maka TY sama dengan 98,0
60. Sekarang ini menjadi derajat apa? Derajat Fahrenheit. Jadi kalau kita tuliskan 37 derajat Celcius itu sama dengan 98,6 derajat Fahrenheit. Ya, ini kalau kita menggunakan rumus ini, hanya satu rumus itu bisa kita pakai untuk mengubah kemanapun dari Fahrenheit ke Celcius, Celcius ke Fahrenheit, Reaumur ke Celcius, Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Reaumur. Ya, itu kita hanya menggunakan satu rumus. Nah, sekarang dari apa yang Bu Yuni sampaikan kalian bisa mengambil kesimpulan. Maka yang paling mudah untuk mengingatnya, ya, pada bagian atas rumus ini, menandakan bahwa Tx dikurangi suhu bawahnya. Kemudian pada bagian bawah ini merupakan, kalau Ta min Tb tadi merupakan apanya? Selisih skala. Pada bagian bawah menunjukkan selisih skalanya. Pada bagian atas suhunya yang ditunjukkan berapa dikurangi suhu bawahnya. Ya, kita coba lagi setelah ini dengan cara yang cepat. Misalkanlah tanpa menuliskan rumusnya, kalian pasti bisa. Ya. Nah, untuk yang ini sudah paham ya. Sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Ya, kalau yang ketiga misalkanlah dari Reaumur ke Fahrenheit. Kita coba ya. Kita coba dari Reaumur ke Fahrenheit. Kita coba sekarang dari Reaumur ke Fahrenheit. Kalau tadi ini adalah contoh soal yang kedua. 37 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Ya. 37 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit? Sudah ketemu angkanya. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga adalah 40 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Ya, kalau saya balik misalkan dari Fahrenheit ke Reaumur boleh saja, ya boleh saja. Ya, yang ini kita coba nanti yang keempat barulah dari Fahrenheit ke Reaumur ya. Oke. Kalau 40 derajat Reaumur ke Fahrenheit kita coba ya sekarang tanpa kita menuliskan rumusnya. Langsung kita masukkan ya. Ini yang Reaumur itu sebagai X-nya. Kemudian Fahrenheit itu sebagai Y-nya, ya. Maka ini Tx, Tbx, Tax boleh dari Ta, ya, Tax, Tbx-nya, ya. Reaumurnya itu Tx-nya 40 derajat. Ta suhu atasnya Reaumur itu 80, suhu bawahnya adalah 0. Fahrenheit berarti Ty-nya yang ditanyakan. Kemudian Tax, Tbx berapa? Ta-nya itu 212, bawahnya 32. Kalau ini dibuat selisih, ini 80 selisihnya, ini selisihnya adalah berapa? 180. Langsung masukkan angkanya. Tadi rumusnya kalau sudah lupa kalian boleh buka kembali, itu di sebelah masih ada ya, masih ada. Tapi kalau kalian sudah hafal bisa langsung kalian tuliskan ya. Oke, Tx-nya adalah 40 dikurangi suhu bawahnya dibagi selisih skalanya 80 sama dengan Ty-nya yang ditanyakan dikurangi suhu bawahnya dibagi selisih skalanya. Ya. Suhu Tx-nya dikurangi bawah bagi skala, Ty dikurangi bawah dibagi skala. Ini berarti 40 dibagi 80 sama dengan Ty min 32 dibagi 180. Atau kalau untuk ngirit tempat ini bisa langsung kalian kalikan, nggak apa-apa ya. Ini saya hapus dulu. Nah sekarang
Masukkan, sekarang kita kalikan silang ini seperti ini, berarti 80 dikalikan dengan TY, ya 80 kali TY dikurangi 32 kali 80, 32 kali 80, 16, 1, 24, 25, nolnya 1, ya ini. Kemudian ini 40 kali 180, berarti ini 80 TY dikurangi berapa tadi? 2560, ya 2560 sama dengan ini dikalikan berarti 180 kali 40 kali 40, berarti ini 2, 3, 4, 7, nolnya 2 sama dengan 72, nolnya 2, ya. Nah begini. Oke, sambil dikoreksi kalau Bu ini ada kesalahan dalam menghitung bisa kalian luruskan, ya. Saya ulang lagi, 32 kali 80 itu 2560. Kemudian 40 kali 180 itu 7200. Kita lihat ruas kiri dan ruas yang kanan. Ruas kiri 80 TY min 2560 sama dengan 7200. Maka yang harus pindah ruas siapa? 2560, pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ke ruas kanan berarti tandanya apa? Menjadi positif. Jadi kalau dipindah ini menjadi 80 TY sama dengan 7200, pindah ke ruas kanan menjadi positif 2560, maka 80 TY sama dengan ini dijumlahkan, saya hapus dulu. Kalau dijumlahkan berarti dari belakang ya 0, 6, ya 0, 0, 6, 0, 6, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 7, 9. Maka 80 TY sama dengan 9760. Maka TY sama dengan 9760 dibagi 80, berarti 976. Kita coba nggak pakai kalkulator ya. 976 dibagi 8, 9 dibagi 8 1, 1, 7, 7 dibagi ini berapa? 2 ya, 16. Oh pas, 16, 2, berarti 122. Kita cek 122 kali 8, 16, 1, 17, 1, 9. Betul ya? Berarti 122. Maka TY sama dengan 122. Nah, ini menjadi derajat apa? Menjadi derajat Fahrenheit. Jadi 40 derajat Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit, ya. 40 derajat Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, ini ya, sampai di sini kalian semakin paham. Oke ya. Sekarang kita berikan contoh yang keempat. Kita balik. Kalau tadi Reaumur ke Fahrenheit, sekarang Fahrenheit ke Reaumur, ya. Contoh yang keempat, berapa angkanya? Misalkanlah berapa ya? Angka yang mudah. 80 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Reaumur, ya. Kita langsung diketahuinya apa saja. Berarti sebagai termometer X adalah Fahrenheit, ya. Berarti T sebagai termometer X-nya adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu adalah X-nya, kemudian Reaumur adalah Y-nya. Maka ini TX-nya 80 derajat, maka TY yang ditanyakan, ya. Maka TAX-nya Fahrenheit itu 212,
Kemudian TAX-nya Reamur 80, TBY-nya adalah 0. Ini tadi selisih skala berapa? 180. Kalau ini selisih skalanya adalah berapa? 80 ya. Oke. Dari data yang kita ketahui ini bisa langsung kita masukkan ke perumusan. Kalau kalian sudah semakin paham dengan rumusnya, kan panjang, kalian sudah paham, maka mungkin tidak perlu ditulis lagi, langsung dituliskan perbandingannya boleh. Tapi kalau kalian masih ragu-ragu, belum hafal, kalian tuliskan kembali ya. Oke, sekarang kita masuk yang contoh keempat tadi ya. Yang contoh keempat tadi berarti TX min TBX dibagi TAX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY ya. Oke, masukkan angkanya. TX-nya tadi berapa? 80. Sebagai termometer X-nya tadi adalah Fahrenheit, berarti 80 dikurangi berapa? Suhu bawahnya. Iya, 32. Dibagi selisih skalanya berapa? 180 sama dengan TY dikurangi suhu bawahnya. Yang ini kan Fahrenheit, yang ini Reamur. Reamur berapa suhu bawahnya? Suhu bawahnya Reamur adalah berapa? 0. Kemudian selisih skalanya berapa? Selisih skalanya adalah 80. Sekarang 80 dikurangi 32 berapa? 48 ya. 48 dibagi 180 sama dengan TY dibagi 80 ya. Kemudian kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang berarti, kalau dikalikan silang berarti 180 TY sama dengan 48 kali 80. 180 TY sama dengan, ini kalau dikalikan langsung 8 kali 8 64, nyimpen 6. 4 kali 8 32 ditambah 6 berarti 38. Maka TY sama dengan 3840 dibagi 180. Maka 4 dibagi 18. 18 kali 2 itu 36 ya. 384 dibagi 18. Kalau kali 2 36. 36 2 4. Ini berarti 1 18 60. Bisa enggak ini? Enggak pas ya? Ya. Dikalikan 4 dikalikan 4 itu 32. Banyakan 3 ya. Dikalikan 3 itu 4. Nyimpennya adalah 2. 54 ya. Ini 54. Nah, ini berarti tadi 21,3. Kemudian ini 60 seperti ini. Berarti TY sama dengan 21,33 derajat. Nanti silahkan dicek lagi ya untuk perhitungannya. Kalau ada yang salah ini dalam menghitung, mengalihkan, kalian boleh nanti menyampaikan ya. Kita kan nggak pakai kalkulator manual ya. Ini menjadi derajat apa? Derajat Reamur. Jadi kalau kita tuliskan secara keseluruhan berarti berapa tadi? 80 derajat Fahrenheit sama dengan 21,33 derajat Reamur. Ya, paham ya? Oke, semakin paham dengan contoh-contoh mengubah dari skala termometer 1 ke skala termometer yang berikutnya. Nah, tapi kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Bu Yuni hanya menyampaikan termometer itu termometernya Celcius
begini. Kalau misalkanlah kita mau mengubah dari skala Reaumur ke skala Kelvin atau Fahrenheit ke Kelvin itu bisa. Tetapi menurut kalau dalam istilah bahasa sehari-hari itu, kalau mau mengubah ke Kelvin harus melalui Celsius dulu, harus izin Celsius dulu. Ya, hanya unggah-ungguhnya aja. Sebenarnya bisa dari Reaumur langsung ke Kelvin bisa. Ya, dari Fahrenheit ke Kelvin juga bisa. Tetapi sebaiknya dari Reaumur kalau mau diubah menjadi Kelvin, maka Reaumur diubah dulu menjadi Celsius, barulah Celsius nanti menjadi Kelvin. Dari Fahrenheit menjadi Kelvin, maka Fahrenheit diubah dulu menjadi Celsius, barulah nanti Celsius menjadi Kelvin. Nah, sekarang kalau mau mengubah dari Celsius ke Kelvin berapa? Tadi kan kalau Reaumur ke Celsius sudah bisa, Fahrenheit ke Celsius sudah bisa. Sekarang dari Celsius menuju Kelvin bagaimana? Ya. Nah, sekarang kalau kalian mau mengubah dari skala Reaumur dan Fahrenheit menuju ke Kelvin, tadi harus melalui Celsius dulu ya, mengikuti langkah mengubah dulu menjadi Celsius, kemudian dari Celsius diubah menjadi Kelvin. Untuk mengubahnya ya dari skala Celsius ke Kelvin menggunakan rumus T derajat Celsius. Kalau dari Celsius ke Kelvin, T derajat Celsius itu ditambah dengan 273. Ini menjadi Kelvin. Kalau Kelvin itu tanpa kata derajat atau tanpa ada lambangnya derajat. Jadi di sini tidak boleh dituliskan derajat. Kemudian kalau dari Kelvin menuju Celsius itu Kelvin dikurangi 273. Contoh ya, contoh sederhana. Contoh, kalau tadi 37 derajat Celsius itu berapa Kelvin? Berarti 37 ditambah 273. Berarti berapa ini? 0, 3 tambah 7 tambah 3 10. Ini 10 11 1 3 1 0. Ini 37 derajat Celsius sama dengan 310 Kelvin. Kalau misalkanlah 300 Kelvin sama dengan berapa Celsius? Berarti 300 Kelvin ya, ini 300 Kelvin dikurangi 273. Dikurangi 273 berapa? Berarti 27 ya, 27 derajat Celsius ya. Ini contoh mudah ya, kalian pasti bisa. Oke. Nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk memahami materi tentang suhu. Saya yakin kalian bisa, tetap semangat. Oke, Bu lanjutkan ya, Bu lanjutkan. Bu ini punya soal lagi, saya kembangkan soalnya ya. Tadi di sini ada contoh soal 1 dan 2 untuk contoh yang dari Reaumur Fahrenheit ke Kelvin. Sekarang saya lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Air mendidih, suatu termometer. Seseorang itu membuat termometer. Misalkanlah membuat termometer. Suatu termometer, namanya misalkanlah kita sebut dengan termometer J, ya, dengan termometer J. Kalau misalkan yang menemukan namanya si Budi, misalkan bisa disebut dengan termometer Budi ya. Nah, ini intermezzo ya. Kita misalkanlah membuat termometer dan termometer itu kita juluki dengan termometer J. Suatu termometer Y dibuat dengan suhu didih, kalau suhu mendidihnya atau suhu atasnya adalah 150 derajat Y. Dan suhu titik bekunya adalah min 50 derajat Y ya, min 50 derajat Y. Air mendidih jika diukur dengan termometer Celsius menunjukkan angka 3
30 derajat Celcius. Air mendidih jika diukur dengan termometer Celcius itu 30 derajat Celcius. Nah, berapakah suhunya jika diukur dengan menggunakan termometer Z? Kalau termometer Celcius menunjukkan 30 derajat, berapakah yang ditunjukkan oleh termometer Z? Ya, jangan pakai cong. Berarti di sini juga ada dua termometer. Yang satu adalah termometer Z, yang satu adalah termometer Celcius. Ya, masih sama, berarti intinya masih sama. Ada dua termometer, yaitu termometer Z dan termometer Celcius. Ya. Kalau termometer Celcius itu mengukur suhu air menunjukkan 30 derajat Celcius. Berapakah jika diukur dengan menggunakan termometer Z? Nah, termometer Z itu mempunyai suhu atasnya, titik didihnya 150. Suhu bawahnya adalah min 50. Ya. Oke, berarti sudah paham ya bentuk rumusnya, bentuk soalnya. Maka diketahuinya berarti Tx-nya itu adalah Celcius, ya. Celcius. Kalau Celcius berarti Tx-nya adalah 30 derajat, Tax-nya adalah 100, Tbx-nya adalah 0. Sedangkan Tj-nya berarti yang ditanyakan. Ini kan termometer Y-nya ya. Kemudian TAY-nya adalah 150, TBY-nya adalah min 50 derajat ya. Coba kita langsung, tidak usah menggunakan rumus, bisa ya? Oke, bisa. Maka ini 30 min 0 dibagi selisih skalanya 100 sama dengan TY, suhu bawahnya itu min 50 ya. Ini min, rumusnya min 50 dibagi suhu atasnya 150 dikurangi min 50 ya, min 50. Nah, kemudian oke, kita kalikan, kita kurangkan dulu ya. Ini 30 dibagi 100 sama dengan TY min kali min plus 50 dibagi 150 min 50, berarti 150 ditambah 50, maka 30 dibagi 100 sama dengan TY plus 50 dibagi 200. Kalau dikalikan silang, maka perkalian silangnya adalah 100 kali TY ini ya, ditambah 100 kali 50. 100 kali 50 berapa? Langsung ya, 5.000 sama dengan 30 kali 200, berarti 6.000. Kemudian ini pindah ke sana, maka 100 TY sama dengan 6.000 dikurangi berapa? Dikurangi 5.000 ya, dikurangi 5.000, maka 100 TY sama dengan 100 TY sama dengan 1.000, maka TY 1.000 dibagi 100 sama dengan 10 derajat ya. Derajat siapa? Derajatnya, karena ini adalah termometernya Y, maka termometer Y ya, menjadi 10 derajat Y. Jadi kalau diukur menggunakan Celcius itu menunjukkan angka 30 derajat Celcius. Kalau diukur menggunakan termometer Y adalah 10 derajat. Paham ya? Oke, paham. Satu kali lagi. Oke, satu soal lagi yang akan menambah kalian lebih paham tentang materi ini ya. Termometer Fahrenheit tadi sudah kita pelajari, Reaumur, Celsius, Kelvin sudah kita pelajari. Nah, saat kapan Fahrenheit itu memiliki nilai yang sama dengan Celsius? Atau mungkin
saat kapan Celsius itu memiliki nilai yang sama dengan reaumur, ya, atau mungkin Fahrenheit dengan reaumur. Ya, ini saya contohkan satu. Termometer Fahrenheit dan Celsius memiliki nilai suhu yang sama pada nilai berapa? Ya, rumusnya hanya satu. Dari tadi kita hanya membahas satu rumus, tapi bisa kita gunakan untuk banyak hal. Ya, itulah kelebihannya ya. Kelebihannya itu satu rumus bisa kita gunakan untuk banyak hal ya. Termometer Fahrenheit dan Celsius memiliki nilai suhu yang sama pada nilai berapa? Berarti kalian di sini harus menetapkan dulu siapa sebagai termometer X, siapa sebagai termometer Y. Sebagai misalkanlah sebagai termometer X siapa? Termometer Y siapa? Ya. Misalkan termometer X-nya adalah Fahrenheit, yang Y-nya adalah Celsius. Kalau begitu berarti TAX-nya itu berarti miliknya Fahrenheit. Ya, TAX-nya berarti suhu atasnya Fahrenheit 212, suhu bawahnya 32. Celsius berarti ini TAY-nya adalah 100, TBY-nya adalah 0. Ya, ini dulu pahami. Ini diketahuinya unsur-unsur dari X dan Y-nya sudah. Nah, sekarang kita masuk TX-nya berapa dan TY-nya berapa. Ya, oke. Kalau dari situ bisa kita tuliskan bahwa termometer X dan Celsius memiliki nilai yang sama. Kalau misalkanlah termometer X itu adalah termometer X itu Fahrenheit adalah TX dan termometer Y itu Celsius adalah TY, maka dari soal ini termometer Fahrenheit dan Celsius memiliki nilai suhu yang sama pada suhu berapakah? Maka kapankah TX itu sama dengan TY? Kalau kita buat persamaannya adalah kapan TX itu sama dengan TY. TX sama dengan TY itu kapan? Ya, itu. Maka di sini rumusnya kita tuliskan lagi ya, ini mungkin agak panjang. Rumusnya sama, cuman penyelesaiannya TAX ini TBX min TBX sama dengan TY min TBY dibagi TAY min TBY ya. Nah, sekarang TX itu sama dengan TY, maka TX kita tuliskan dengan TY dikurangi suhu bawahnya X. Suhu bawahnya X itu termometer Fahrenheit adalah 32 dibagi selisih skala berarti ini ya. Nah, ini berarti TA min TB, selisih skala langsung 180. Kemudian TY jangan dituliskan sama dengan TX, nanti nggak selesai-selesai ya. Jangan dituliskan di sini TY-nya sama dengan TX. Kalau tadi TX sudah kita ganti dengan TY, maka untuk TY tidak usah kita ganti, biarkan tetap dalam keadaan TY. Jadi tadi yang kita ubah hanyalah karena TX sama dengan TY, maka di sini TX-nya kita ganti dengan TY. Maka di sini TY min TBY. Tadi ini Celsius, ini Fahrenheit. Celsius yang Y-nya ini Fahrenheit ya. Fahrenheit berarti ini 0 dibagi 100. Maka di sini TY min 32 dibagi 180 sama dengan TY dibagi 100. Maka di sini kita kalikan silang, 180 kali TY sama dengan TY kali 100, 100 TY dikurangi 32 kali 100 berarti min 3200. Nah, sekarang lihat di ruas kiri dan ruas kanan.
ruas kiri 180 sama dengan ruas kanannya 100 TY min 3200. Yang ada TY-nya kita gabung dengan ada TY-nya, yang tanpa TY berarti sendirian ya. Maka di sini 100 TY yang pindah ke ruas kiri, maka 180 TY min 100 TY sama dengan min 3200 ya. Ini pindah ke sana menjadi min, ini tetap min 3200. Dikurangkan berapa? 80 TY sama dengan min 3200. Maka TY sama dengan min 3200 dibagi 80. Berarti berapa? Min 40 derajat. Jadi nilai TX ya. Jadi nilai TX itu sama dengan TY sama dengan min 40 derajat. Artinya berarti suhu yang ditunjukkan oleh Fahrenheit dan Celcius akan menunjukkan angka sama ketika suhunya adalah berapa? Min 40 derajat ya. Jadi kalau kita tuliskan dari soalnya ini berarti saya letakkan di sini ya, berarti min 40 derajat ya. Oh nanti kalau diketahui kita aja ya. Ini berarti sama dengan ya Fahrenheit sama dengan Celcius sama dengan min 40 derajat ya. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini kalian sudah semakin paham tentang suhu ya, semakin paham. Oke, silahkan boleh disalin dulu. Oke anak-anakku, demikian tadi materi yang sudah kita bahas tentang suhu ya, tentang suhu dari suhu Celcius, Fahrenheit dan Reaumur serta Kelvin. Bagaimana cara mengubah satuannya, skalanya kalian sudah bisa memahami. Anak-anakku, pada saat ini semakin banyak penyebaran virus COVID, maka Bu Yuni selalu berharap kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap berada di rumah, belajar, karena sekarang penularannya semakin banyak. Di antaranya penularannya itu adalah karena berkerumun, kemudian tidak menggunakan masker, kemudian memegang benda-benda atau apa, setelah itu kita tidak mencuci tangan. Kalau kita habis pergi misalkan dari suatu tempat, kita pulang, kita lupa tidak cuci tangan ataupun cuci kaki, maka mulai sekarang upayakan selalu untuk cuci tangan dan cuci kaki, dan juga jangan lupa selalu menggunakan masker. Jauhi kerumunan, gunakan selalu masker, jaga jarak dengan sekelilingnya. Upayakan jaga jarak 1 meter. Salah satu upaya yang bisa mencegah dari penularan virus ini adalah cuci tangan, kemudian jaga jarak dan gunakan masker. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menggunakan masker.